Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran PAI hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak kelas 11? Mungkin ada yang sedang PKL ya, atau ada yang sedang di rumah. Ya, saya mohon tetap semangat ya, saya harap tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih telah bergabung di pelajaran saya PA ini. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama. Silakan dibuka LKS-nya ya, atau kalau belum dapat LKS bisa mengikuti saja ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghindari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Yunus ayat 40-41 ya, dan surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait dan seterusnya. Dengan mempelajari materi bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama, maka diharapkan siswa mampu mengembangkan karakter religius, toleransi, dan peduli sosial. Oke, kita masuk ke persepsi ya. Manusia dalam penciptaannya sebagai makhluk memiliki ragam suku, bangsa, ras, warna kulit, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditujukan agar manusia saling mengenal, ya, lita'arufu, saling mengenal, bertukar informasi, menolong, bergaul, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Adanya perbedaan di antara manusia bukan sebagai alasan untuk saling benci dan menimbulkan rasa permusuhan. Untuk itu, dalam hidup ini dibutuhkan sikap toleransi untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada sehingga menciptakan kerukunan antar sesama. Ya, ini ya, jadi dibutuhkan toleransi. Sebagai seorang muslim sudah diberikan pedoman dalam Al-Quran tentang pentingnya bertoleransi dan menjaga kerukunan guna menghindarkan diri dari tidak kekerasan. Ya, seperti yang kita ketahui adalah Al-Quran adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu ya. Perbedaan yang ada di kehidupan ini adalah kodrat dan fitrah ya dari Allah. Jikalau Allah menghendaki untuk menciptakan makhluk-makhluknya sama dan seragam, maka Allah pasti akan membuatnya demikian. Namun perbedaan ini ada karena memang sudah menjadi ketetapannya. Bukankah pelangi yang terdiri dari beraneka warna menjadikannya pemandangan yang indah untuk dipandang mata? Ya, begitulah keutamaan dari perbedaan-perbedaan yang terdapat pada manusia. Jelas ya di sini ya. Ya, mungkin yang sambil PKL, sambil santai didengarkan ya video penjelasan dari Mr. Ustadz ini. Islam mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi sebagai solusi untuk mengurangi rasa permusuhan antar kelompok masyarakat. Dalam Al-Quran pada surat Yunus ayat 40-41 dan Maidah ayat 32 menjelaskan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan nilai toleransi serta menjaga kerukunan yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Oke, mari ya kita bahas bertoleransi. Apa itu toleransi? Berasal dari kata toleran ya, yang berarti sabar, menahan diri dan membiarkan sesuatu yang terjadi. Kalau menurut istilah toleransi berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Dengan bertoleran semestinya kita dapat saling menghormati dan mampu bekerja sama dengan orang lain meski berbeda latar belakangnya. Ini bisa kalian terapkan juga kalau PKL ya, harus toleransi. Karena kalian di lingkungan yang baru 3 bulan untuk kesempatan kalian ya. Ini nanti kalian baca sendiri ini. Toleransi dalam kajian fikih Islam masuk kategori muamalah, yaitu interaksi sosial yang mendapatkan pembahasan secara luas. Hal ini tampak dalam berbagai penjelasan Rasulullah SAW yang termaktub dalam banyak sekali literatur hadis, bahkan dalam konsep Al-Quran
Manusia akan terpuruk dalam kesesatan jika dia tidak menemukan penyesuaian kebajikan, baik yang ada hubungannya dengan vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal disebut hablum minallah. Kalau horizontal sama manusia hablum minanas. Perhatikan Quran surat ayat Yunus ya, ayat 40 sampai 41. Langsung artinya ya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nanti bisa dilihat, ini juga lengkap mufradatnya ya, arti perkatanya wa minhum, dan diantara mereka man siapa tadi ya. Terus tajwidnya juga minhum, non sukun bertemu ha ya, dibaca aja jelas idar khalqi. Terus mim bertemu mim ya, mimi. Nanti coba dibaca lagi, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Mr. Ustadz ya. Dan seterusnya ini. Apa sih kandungan surat Yunus tadi yang kita baca tadi ya? Salah satunya yaitu ini pengenalan dulu ya. Surat Yunus tergolong surat Makkiyah, itu turunkan ketika Rasul masih di Mekah. Makkiyah, kalau di Madinah itu Madaniyah. Merupakan surat ke-10 bla 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 ya, terdiri dari 109 ayat. Nih. Kita lanjut saja ya di sini. Toleransi juga merupakan awal sikap menerima bahwa perbedaan yang ada merupakan suatu kekayaan dan bukan suatu hal yang salah. Seperti perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dalam surat Yunus ayat 40-41 menjelaskan tentang beberapa hal terkait sikap toleransi dalam Islam. Ini ya. Allah membagi manusia ke dalam dua golongan, yaitu golongan manusia yang menyikapi kitab Allah, yaitu Al-Quran, dengan cara mengimaninya, dan golongan yang mengkufuri. Ya, tinggal kita ikut yang mana ya. Orang-orang yang mengimani Al-Quran adalah orang-orang yang selalu menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu perintahnya berlaku menjalin sikap kerjasama. Perintah bekerja sama tidak hanya ditujukan dengan sesama muslim, akan tapi dapat dilakukan dengan orang non-muslim. Allah merupakan Tuhan yang Maha mengetahui. Allah pasti mengetahui apa saja yang manusia kerjakan di bumi. Ini tadi loh ya, kandungan surat Yunus tadi ya. Allah mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang tidak beriman dan berbuat zalim pada Allah. Yang D, yaitu kandungan tadi, Quran Surat Yunus 41, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diberitakan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Ya. Dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan bagiku. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Ya, tadi kan jelas ya ayatnya ya begitu ya. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Nah ini, kalau di Al-Zalzalah kan seperti itu kan ya. Quran surat Al-Zalzalah ayat terakhir kan dijelaskan seperti itu. Agama Islam adalah agama yang menjunjung toleransi. Sikap toleransi adalah keimanan yang paling utama bagi setiap muslim. Rasulullah SAW telah memberi penjelasan tentang keutamaan sikap toleransi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling cintai Allah? Maka beliau menjawab, yang lurus lagi toleran. Dalam suatu kisah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu membebaskan dan menaklukkan Yerusalem, Palestina. Beliau menjamin warganya agar tetap bebas memeluk agama dan membawa salib mereka. Umar tidak memaksakan mereka mulai Islam dan menghalangi mereka untuk beribadah asalkan mereka tetap membayar pajak kepada pemerintah muslim. Berbeda ketika bangsa dan agama lain menguasai. Ini perhatikan ini. Maka mereka melakukan pembantaian. Umar bin Khattab juga memberikan kebebasan dan memberikan hak hukum dan perlindungan pada penduduk Yerusalem walaupun mereka non muslim. Ya. Di ayat yang lain di Al-Baqarah jelaskan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah inilah, ini enaknya Islam ya. Hari ini tidak ada tugas, hanya mempelajari saja, nanti bisa diulang-ulang lagi ya pelajaran kita hari ini ya.
Terima kasih, saya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang berkah, ya, diberikan keselamatan, diberikan terangnya hati, kuatnya iman pada kita, keluarga kita, anak cucu hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.